Jumpa lagi juga TV TV. Tentunya kita selalu membawakan produk-produk yang unik-unik. Yang ini unik lagi. Kenapa? Karena ini adalah monitor gaming 25 inci 144 Hz paling murah saat video ini dibuat. Ya, ini adalah Lenovo G25 Strip 10. Ya, dari pantauan kami saat video ini dibuat di paruh awal 2020 ya, ini adalah monitor gaming 25 inci yang harganya paling murah untuk yang punya refresh rate 144 Hz. Ya, menarik sekali ya. Nah, kita langsung masuk aja ke spesifikasinya. Ya, displaynya tentunya layar 25 inci ya, sesuai dengan namanya G25 gitu ya. Resolusinya Full HD 1920 x 1080 pixel 16:9. Ya, monitor-monitor semacam ini dengan laptop yang membuat memang video kami masih tetap di 16:9 ya. Panelnya adalah panel TN atau Twisted Nematic. Jangan berhenti dulu di sini ya. Tenang, ini bukan TN yang itu ya, yang murahan. Enggak, ini bukan TN murahan. Kita terusin dulu sebentar. Response time-nya 1 milisecond gray to gray. Ini beneran 1 milisecond. Kalau udah gray to gray itu 1 milisecond-nya beneran ya. Brightness-nya sampai 400 nits, berarti cukup terang di sini. Color gamutnya 72% NTSC. Sebetulnya cukup menarik karena ini kurang lebih sekitar 99-100% sRGB. Kemudian reproduksi warnanya 16,7 juta. Viewing angle-nya 170 derajat. Ya memang ini untuk sebuah panel TN lumayan luas viewing angle-nya ya. 170 derajat horizontal dan 160 derajat vertikal ya. Refresh rate-nya sampai dengan 144 Hz. Dia sudah support HDR atau High Dynamic Range dan juga support AMD FreeSync di sini. Untuk paket penjualannya kita bisa lihat isinya adalah 1 unit monitor, 1 kabel power, 1 kabel HDMI, buku garansi dan buku petunjuk penggunaan. Mari kita lihat desain fisik Lenovo G25-10 ini ya. Warna keseluruhan monitor ini adalah hitam matte ya. Lenovo menyebutnya Raven Black atau hitam seperti burung gagak. Oke. Monitor ini mengusung desain bezel yang tipis, kiri kanannya tipis dan ketebalan 2 mm saja. Tipis banget memang ya. Base stand monitor ini berbentuk V gitu ya dan terasa kokoh menyanggah monitor. Material stand monitor ini dari bahan logam dan dipadukan dengan polikarbonat. Jadi kelihatan cukup keren tapi kokoh ya di situ ya. Dimensi monitor dengan stand adalah 23,48 kali 36,65 kali 55,74 cm ya. Dan bobotnya adalah 5,09 kg. Sisi depan monitor kita lihat layar monitornya ini adalah layar non-glare, jadi bukan yang mantul-mantul. Jadi ada tulisan Lenovo di sebelah kiri ini, gede banget ada tulisan Lenovo sebelah kiri. Ya ini logo baru ya. Di sisi kanan bawah kita terdapat tombol-tombol pengaturan termasuk tombol power dan ada sebuah lampu indikator untuk powernya ya. Di sisi belakang monitor kita lihat ada logo lagi Lenovo gede banget di belakang nih ya, sebelah kiri ya. Warnanya hitam, itu matte, total hitam semua di belakang. Dan kalau dilihat di belakang, di stand layar itu ada lubang untuk kabel management. Ada Kensington lock di sisi kiri bawah. Sementara untuk konektivitas, itu ada AC power input, ada satu port HDMI 2.0, satu port DisplayPort 1.2, dan satu audio combo jack 3,5 mm. Lalu mari kita lihat fitur-fitur unggulan. Yang pertama adalah refresh rate 144 Hz. Di harga sini dapat 144 Hz ya. Ini ya jelas cocok banget buat kalian-kalian yang mau main game dengan refresh rate tinggi. Misalnya game-game e-sports, game e-sports seperti CSGO misalnya itu sangat menguntungkan sekali kalau pakai 144 Hz ya. Karena responsnya jadi terasa jauh-jauh lebih baik di situ. Monitor ini juga punya yang namanya refresh rate counter ya. Posisinya bisa diatur mau di kiri, kanan atas, kiri, kanan bawah itu bisa. Nggak ada masalah. Lalu ada fitur HDR. Ya, ini bisa digunakan untuk game atau video yang dukung HDR juga. Lalu ada fitur lagi AMD FreeSync ya. Jadi kalau kalian pakai kartu grafis AMD Radeon ya, kalian bisa memanfaatkan adaptive sync khas AMD atau namanya FreeSync ini. Ini membuat efek tearing, pecah, patah gitu ya, itu hilang di situ ya.
Jadi nyaman sekali memang di sini. Lalu ada Dark Boost. Ini khas banget monitor untuk gaming ya. Jadi titik-titik yang gelap pada sebuah game itu bisa dibikin lebih terang kalau lagi diaktifkan. Jadi butuh banget kalau misalnya di game itu banyak posisi-posisi yang gelap di bawah bayangan gitu ya. Itu diangkat ya. Kalau ada musuh kelihatan banget itu jadinya ya. Agak curang sedikit memang ya. Nah, itu untuk Dark Boost ini itu ada beberapa level tingkat kecerahan yang dapat dipilih tentunya untuk menyesuaikan ya. Ya nggak selalu kalian mau itu diterangkan juga gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa game yang kita mau nikmati gambarnya juga, jadi mau kontrasnya lebih tinggi. Kemudian ada fitur low blue light, tentunya ini untuk menjaga kesehatan mata ya, supaya kalau dalam penggunaan jangka panjang, apalagi kalau kalian mau dipakai buat gaming yang lama, atau mungkin kalian mau ngetik berlama-lama di depan monitor ini, itu jauh lebih nyaman. Nah, dalam penggunaan kita melihat bahwa desain monitor ini mengizinkan dua pengaturan posisi layar ya. Yang satu monitor bisa diatur posisi tingginya ya, tinggi dari 0 sampai 11 cm. Jadi dia bisa naik turun. Lalu dia bisa juga tilt, dia bisa menengadah 22 derajat atau ditundukkan sampai minus 5 derajat. Lalu dalam menunya kita juga bisa lihat ada fitur game mode. Ada 6 preset mode display. Ada FPS 1, ada FPS 2, ada racing, ada RTS, ada game 1, ada game 2. Ya emang nggak ada detail lebih jauh lagi tentang apa ini sebetulnya, tapi yang jelas adalah kalian bisa cocokkan sendiri deh dengan preset ini, gambarnya seperti apa yang kalian suka. Bicara soal konsumsi daya, ini lucu ya, monitor ini nggak dilengkapi dengan fitur Eco ya, nggak ada. Jadi kalian mungkin bisa beranggapan, wah ini monitor nggak irit. Tenang dulu. Yang lucu adalah kalau game mode-nya off, kita melihat bahwa konsumsi dayanya hanya 16 watt. Rendah sekali. Mau browsing, bahkan mau gaming ya, mau muter video HDR, kalau game mode-nya off, 16 watt. Dan kalau game mode-nya on dan kita pilih FPS 1 dan FPS 2, ya, ini adalah konsumsi daya tertinggi. Tapi tertingginya itu cuma 20 watt. Jadi rendah juga gitu ya. Kita coba main CSGO 144 Hz kondisi Full HD ya. Settingannya kita dapat 20 watt, tapi ini udah mentok paling tinggi ya. Konsumsi daya tertingginya ya rendah sebetulnya. Nah, mengenai harga yang kita lihat, harga resminya adalah di kisaran 3,2 juta rupiah. Jadi ini harga yang tergolong paling murah untuk kelas monitor gaming dengan refresh rate 144 Hz ya. Layarnya 25 inch, Full HD 1080p, response time-nya tinggi banget, 1 millisecond gray to gray gitu ya. Ada fitur HDR, gaming presetnya lengkap, desainnya kekinian dengan bezel yang tipis di situ ya. Kemudian ada dukungan untuk VESA mounting jadi ini bisa dilepas, taruhnya di dinding aja, tempel dinding itu bisa. Cable management juga ada kalau mau pakai stand-nya ya. Konektor cukup lengkap, HDMI, DisplayPort, audio jack 3,5 mm ada di situ. Tombol pengaturan ada di depan, walaupun memang bukan joystick, tapi ada di depan. Jadi kita tidak perlu mengira-ngira di mana tombolnya itu ada. Beberapa monitor itu bisa dikira-kira di bawah gitu ya, agak susah. Ini kelihatan di depan langsung gitu ya. Dan ini sangat cocok sekali untuk kalian yang suka main game dan membutuhkan refresh rate yang tinggi, terutama seperti game-game e-sports. Ya, untuk ngetik-ngetik juga enak, layar segede gini tentunya nyaman sekali ya, luas kalau buat ngetik-ngetik. Ya, buat kalian yang into banget ke e-sport, dan tentunya apalagi kalau kalian memanfaatkan graphic card-nya Radeon, ini adalah monitor yang sangat menarik sekali. Saya Deddy Irfan, jaga TV TV.